Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan 7 lapis langit tanpa tian dan menciptakan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Dan kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bernaung padanya. Kemudian salawat bermutiarakan salam tak jemu dan tak bosan-bosannya kita berikan kepada sang proklamator alam baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Perkenalkan, nama saya Ulfa Mulia. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan topik yang berjudul adab berpuasa dan hikmahnya. Hadirin sekalian, berpuasa dilaksanakan umat muslim selama bulan Ramadan. Sebagai salah satu dari 5 rukun Islam, berpuasa wajib dilakukan oleh semua muslim yang dewasa, berakal, sehat, dan tidak berhalangan. Paling tidak ada 6 adab puasa menurut Syekh Abdul Ashim bin Badawai al-Khalfi dalam kitab Al-Wijiz fi Firqis Sunnah wal Kitab Aziz. Dan bagi orang-orang yang berpuasa hendaknya memperhatikan adab tersebut. Adab-adab berpuasa diantaranya yaitu yang pertama, makan sahur. Ini berdasar hadis yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Makan sahurlah kalian karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat berkah. Muttafaq alaihi Sahih Al-Bukhari Fathul Bari. Dan telah terhitung makan sahur walaupun hanya dengan seteguk air berdasarkan hadis Abdullah bin Amri radhiyallahu anhuma. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makan sahurlah kalian meski hanya dengan seteguk air. Disunnahkan untuk mengakhiri makan sahur sebagaimana yang diriwayatkan dari Anas dari Said bin Sabit. Dia berkata, kami pernah makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu beliau langsung berangkat sholat. Aku bertanya, berapa lama jarak antara azan dan sahur? Dia menjawab, kira-kira sama seperti bacaan 50 ayat. Muttafaq alaihi Sahih Al-Bukhari. Jika azan telah terdengar dan makanan atau minuman masih di tangannya, maka boleh ia memakannya atau meminumnya. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa di antaranya yang mendengar azan subuh dan bejana makanan masih di tangannya, maka janganlah ia menaruhnya sebelum ia menyelesaikan makanannya. Yang kedua, menahan diri dari pembicaraan yang tidak bermanfaat dan kata-kata kotor atau yang semisal dengannya dari hal-hal yang bertentangan dengan tujuan puasa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika pada hari salah seorang di antaranya kalian berpuasa, maka janganlah ia mengucapkan kata-kata kotor, membuat kegaduhan, dan tidak juga melakukan perbuatan orang-orang bodoh. Dan jika ada orang yang mencacinya atau menyerangnya, maka hendaklah ia mengatakan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Peganglah dari hadis, setiap amal anak Adam adalah untuk sendiri,
dan telah berlalu takdirnya. Barang siapa ia tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengerjakan, maka Allah tidak memerlukan orang itu untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Ketiga, sifat dermawan dan memperbanyak bacaan Al-Quran. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, sesungguhnya Nabi SAW adalah orang yang paling pemurah dalam kebaikan dan beliau akan lebih dermawan dari hari-hari biasanya pada bulan Ramadan. Ketika Jibril datang menemuinya, dan Jibril selalu datang menemuinya setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan hingga Ramadan selesai. Rasulullah SAW membacakan Al-Quran kepada Jibril, dan di saat ia bertemu Jibril, beliau lebih pemurah, lembut dari angin yang berhembus dengan lembutnya. Yang keempat, menyegarkan berbuka. Diriwayatkan dari Sal bin Sa'ad radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umatku manusia akan tetap baik selama mereka menyegarkan berbuka puasa. Yang kelima, berbuka puasa dengan apa yang mudah didapatkan baginya. Diriwayatkan dari Anas, dia berkata, Nabi biasa berbuka dengan ruthab atau kurma yang segar. Sebelum mengerjakan sholat, jika beliau tidak mendapatkan ruthab, maka beliau berbuka dengan beberapa buah tam atau kurma masak yang sudah lama dipetik. Dan jika tidak mendapatkan tam, maka beliau meminum air. Yang keenam, berdoa ketika berbuka puasa. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika berbuka puasa selalu membaca doa. Telah hilang rasa haus dan telah basah urat-urat serta telah ditetapkan pahala insya Allah. Adapun hikmah puasa yang biasa sering dibicarakan sebagian kalangan bahwa puasa dapat menyehatkan badan seperti dapat menurunkan bobot tubuh, mengurangi resiko stroke, menurunkan tekanan darah, dan mengurangi resiko diabetes. Maka itu semua adalah hikmah ikutan saja dan bukan hikmah utama. Sehingga hendaklah seorang meniatkan puasanya untuk mendapatkan hikmah syar'i terlebih dahulu, dan janganlah dia berpuasa hanya untuk mengharapkan nikmat sehat semata. Karena jika niat puasanya hanya untuk mencapai kenikmatan dan keselamatan duniawi, maka pahala melimpah di sisi Allah akan sirna walaupun dia akan mendapatkan nikmat dunia atau nikmat sehat yang ia cari-cari. Allah Ta'ala berfirman, Man kana yuridu harsal akhirati nasid lahu fi harsi wa man kana yuridu harsat dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Yang artinya, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhir, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, maka kami berikan kepadanya sebagai dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu
kebahagiaan pun di akhirat. Surat Asy-Syura ayat 20. Sehingga yang benar, puasa harus dilakukan dengan niat yang ikhlas untuk mengharapkan wajah Allah, sedangkan nikmat kesehatan itu hanyalah hikmah ikutan saja dari melakukan puasa, dan bukan tujuan utama yang dicari-cari. Jika seseorang berniat ikhlas dalam puasanya, niscaya nikmat dunia akan datang dengan sendirinya tanpa dia cari-cari. Semoga kita bisa menarik hikmah berharga di balik puasa kita di bulan penuh kebaikan, bulan Ramadan. Jalan-jalan ke Samarinda, beli rambutan di Tarupeti. Pamit undur dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar, dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, hilaf dan dosa. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.